Alright, Movie Maker masih di Movie Talk, satu-satunya tayangan yang menampilkan all about movie from A to Z. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen Point of View. Ya, kita keker-keker dulu ya, kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini. Dan kali ini akan menjadi topik kita adalah mengenai berakting. Ternyata acting ini adalah salah satu pendukung yang sangat-sangat penting karena kita bisa mengetahui jalan cerita setiap film melalui acting dari setiap karakternya. Dan sekarang di studio sudah ada seseorang yang akan berbagi kepada kita bagaimana caranya untuk bisa menampilkan acting yang keren, maksimal, dan juga natural. Dan sudah ada Bapak Widyo. Halo Pak Widyo. Halo Sarah. Apa kabar Pak? Baik Sarah. Tetap semangat ya Pak Widyo Semangat. ya, seperti biasa. Yep. Oke Pak, tadi kita sudah sama-sama menonton film Membeli Waktu ya. Di situ ada karakter Bapak, Ibu, dan juga anak. Ya, bicara soal acting nih Pak. Bagaimana acting dari ketiga karakter tersebut? Kalau kita lihat akting mereka sebagai seorang pemula dalam film pendek yang dibuat, ya, mereka cukup natural, terutama peran ibu, ya, natural sekali. Peran anak, dan satu peran lagi adalah peran ayah yang kayaknya harus banyak kita ulas peran ayah, atau si ayah harus banyak belajar dari Sarah misalnya. Oh, saya belum bisa Pak. Nanti kita akan bahas ya mengenai peran dari ayah tadi ya, mengenai ekspresi aktingnya. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih Pak, kan salah satu unsur pendukung yang penting adalah vokal ya. Nah, apa saja yang bisa mendukung vokal yang baik supaya pesannya tersampaikan kepada para penonton? Baik, vokal sangat penting dalam sebuah acting. Bagaimana bisa berakting kalau vokalnya nggak kedengeran? Ya, jadi suara dan cakapan adalah dua hal pokok yang harus digarap ya dengan nada yang sesuai tentunya. Karena keduanya sangat menentukan suksesnya acting yang dilakukan oleh seseorang. Ada kalanya mereka bisa berdialog dengan baik, tapi tidak terdengar, pemenggalan katanya tidak tepat. Ya, harus perhatikan juga bagaimana pemenggalan kata pada tiap-tiap dialog. Jadi ya, nggak sampai ya, betul. Pak, ya? Hal lain lagi misalnya mengucapkan kata gila. Gila kalau diucapkan dengan nada datar saja, gila, atau gila kekaguman, wih gila. Nah, hal itu juga penting ya, itu mencakup dialog, bagaimana dia penekanan dialog tadi. Jadi kita bisa tahu ya ekspresinya nih gila. Betul. Apa nih. Oke Pak, benar-benar informasi yang juga cukup membuka wawasan kita ya mengenai ekspresi. Dan talking about ekspresi nih, tadi pada saat kita menonton film, salah satu ekspresi yang sangat menonjol adalah ketika si ayah itu marah-marah ya. Nah, menurut Bapak, apakah ekspresi marah dari si ayah ini sudah bisa ditangkap oleh penonton atau masih perlu diperbaiki? Oke, ayah di sini adalah aktor juga dalam filmnya. Jadi tugas utama seorang aktor adalah menghidupkan atau menghidupkan karakter tokoh yang diperankannya. Kemudian juga dia menghidupkan dramatisasi melalui ekspresi, ya, melalui mimik wajahnya, atau melalui dialog yang diucapkannya. Tadi kalau marah dialognya seperti apa? Dan juga bagaimana dia memanfaatkan setting pendukung. Nah, hal-hal tadi harus perlu diperhatikan lagi oleh peran ayah tadi. Ayah kayaknya belum, ekspresi wajahnya belum banget kalau dia marah. Dan dia juga belum memanfaatkan setting pendukung dalam film tadi. Seperti itu kira-kira. Iya Pak, dan sekarang kalau kita lihat pasti banyak juga movie maker di luar sana yang juga masih baru belajar ya mengenai acting. Nah, kira-kira gimana nih Pak tips kiat-kiatnya supaya seseorang itu bisa menampilkan acting yang natural pada saat beraksi di depan kamera? Oke, beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam melakukan acting adalah pertama, harus konsentrasi. Konsentrasi, sehingga dia bisa menghadirkan tokoh lain. Mungkin dia sehariannya tidak pemarah, tapi dia harus menjadi seorang pemarah. Dia harus konsentrasi menjadi seorang pemarah. Kemudian ingatan emosi. Kadang-kadang sulit untuk menangis. Tapi ketika mengingat emosi saat kita menangis, saat kita sedih, maka acting yang keluar akan lebih natural lagi. Ya, konsentrasi, ingatan emosi, kemudian juga dramatik. Ya, dramatik. Kemudian juga dia harus bagaimana membangun watak dari tokoh tadi. Di samping itu juga misalnya kita harus tahu observasi. Itu penting sekali, observasi. Untuk menjadi seorang pemarah, walaupun dia bukan
seorang pemarah, dia harus observasi kalau pemarah itu seperti apa ya sifatnya pemarah. Dan terakhir adalah irama, ya irama, sehingga kesemuanya berkolaborasi menjadi sebuah acting yang bagus. Oke, terima kasih Pak Widyo untuk informasinya yang sangat-sangat menambah wawasan kita. Kita tos lagi dong Pak. Iya, mantap. Oke Movie Maker, bagaimana tadi info yang sudah disampaikan oleh Pak Widyo? Pastinya setelah ini Movie Maker bisa dong ya, siap-siap berakting di depan kamera. Nah, tapi kalau acting, jangan di kehidupan nyata. Karena kalau di kehidupan nyata nanti orang bisa jadi pusing malah ya dibohongin sama Movie Maker. Well, stay tune terus karena setelah ini masih ada segmen lainnya. So don't go anywhere, tetap di Movie Talk.